Banyak sekali mitos-mitos seputar investasi yang tidak jarang menyebabkan kita menjadi ragu ataupun takut untuk memulai langkah awal kita di dunia investasi. Nah, padahal mitos-mitos tersebut sudah nggak berlaku lagi di zaman seperti ini. Seperti apakah mitos-mitos tersebut? Mari kita sharing di video ini. Namun sebelum masuk ke video lebih lanjut, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman, di video ini tidak ada rekomendasi beli ataupun jual terhadap aset investasi apapun. Ingat, setiap keputusan investasi berada di tangan kita masing-masing. Dan jangan lupa kenali resiko yang terkandung pada setiap instrumen investasi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Darmanto berikut ini. Jadi mitos pertama yang paling sering kita dengar adalah butuh modal gede buat investasi. Ya, awalnya memang seperti itu teman-teman, saya nggak memungkiri juga ya. Namun teman-teman, seperti Gold Trade Indonesia sudah menawarkan investasi mulai dari Rp15.000 saja, ya, $1 saja. Itu bukan modal yang besar lagi ya teman-teman ya. Karena di Gold Trade Indonesia kita bisa membeli saham hanya fraksinya saja. Jadi nggak wajib beli satu lembarnya. Kalau beli satu lembar ya menurut saya butuh modal yang cukup gede teman-teman. Lihat saja nih, seperti contoh saham Apple ini satu lembarnya udah berapa. Nih saham Tesla satu lembarnya udah berapa. Namun dengan adanya Gold Trade Indonesia kita nggak butuh modal segede itu lagi untuk membeli saham-saham demikian ya. Karena minimal pembeliannya cukup $1 atau ekuivalennya kurang lebih Rp15.000 saja. Hanya seharga semangkok bakso teman-teman. Nggak gede kan? Mitos yang kedua yang sering kita dengar adalah kita harus masuk ke pasar di waktu yang tepat. Kita mesti investasi di waktu yang tepat. Ini hanya mitos belaka teman-teman. Ini yang menyebabkan kita nggak mulai-mulai untuk melakukan investasi. Karena takutnya muncul pertanyaan seperti, jangan-jangan harganya sudah ketinggian. Jangan-jangan ini kemahalan. Ataupun jangan-jangan harganya masih bisa turun lagi. Jangan-jangan harganya ini belum yang paling murah. Ya teman-teman ya. Teman-teman harus tahu ini hanya mitos. Karena bahkan seorang pakar investasi pun, seorang stock wizard pun bisa saja salah prediksi. Karena tidak ada yang bisa memprediksi dengan tepat harga suatu saham tersebut. Ya teman-teman ya, apakah besok dia akan naik tinggi ataupun turun dalam. Ingat pelajaran yang kita dapatkan teman-teman ketika pandemi COVID kemarin. Siapa yang sangka market akan crash dan turun habis-habisan. Dan siapa yang sangka juga bakal menjadi titik paling rendah itu di kuartal 1 kalau nggak salah di bulan sekitaran Mei, mungkin April Mei, teman-teman boleh cek grafiknya lagi ya teman-teman. Itu merupakan titik terendah. Apabila kita masuk di waktu itu, kita akan cuan kotos-kotos. Tapi siapa yang tahu? Jadi ini hanya mitos teman-teman, butuh waktu yang tepat, melihat bulan purnama, melihat rasi bintang. Enggak seperti itu. Mitos ketiga adalah kita wajib tahu setiap perkembangan finansial ataupun perekonomian setiap saat. Siapa yang bisa update secepat itu teman-teman? Ya. Menurut saya, kita sendiri harusnya mempunyai strategi dalam investasi. Tahu kapan kita harus take profit, tahu kapan jangka waktunya investasi kita itu berapa lama, dan punya pegangan atau sabuk pengaman apabila performa dari saham kita tidak sesuai prediksi sehingga ada titik stop loss-nya, teman-teman. Ya, jadi nggak perlu tiap saat memantau market. Saatnya naiknya gila ini 1 detik kemudian, ini 10 menit kemudian naik berapa, turun berapa. Itu nggak perlu sampai demikian. Nggak perlu market buka 8 jam kita nontonin HP terus lihat marketnya sampai nggak makan, nggak minum. Nggak perlu demikian teman-teman.
Jadi teman-teman sebaiknya kita analisa perlu, perkembangan berita perlu, kemudian kita susun strategi. Oh ini loh saham-saham yang akan saya beli. Kenapa? Karena kinerjanya bagus. Meskipun mungkin ada berita buruk yang menimpanya belakangan ini. Namun secara 10 tahun saya lihat perkembangan saham ini sangat memukau ya. Revenue-nya terus naik dan berbagai macam analisa lagi. Jadi nggak hanya 1.2 titik saja rusak susu sebelanga. Ya teman-teman ya. Jadi menurut saya perlu untuk update informasi market, tapi nggak perlu sampai setiap detik hingga nggak makan nggak minum. Mitos yang keempat yang membuat kita paling takut untuk terjun ke dunia investasi. Bahkan sampai mempunyai pemikiran bahwa lebih baik uang disimpan di balik bantal atau hanya masuk ke celengan ketimbang investasi. Ya, mitos apa itu? Adalah investasi itu sangat beresiko. Ya teman-teman ya. Sangat berbahaya. Tidak dapat dipungkiri memang benar investasi memiliki resiko teman-teman. Namun kita dapat meminimalisir resiko-resiko tersebut. Dengan salah satu caranya adalah diversifikasi. Contohnya teman-teman, kita punya dana 100% yang akan kita tempatkan untuk investasi saham. Ya jangan 100% kita langsung masuk ke satu saham ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa membaginya dengan contoh 70-80% kita investasikan ke saham-saham blue chips atau big company yang sudah well known, yang sudah dikenal dengan baik, dengan performa jangka panjangnya sudah teruji. Ya teman-teman ya kan bisa dilihat. Dan sisanya mungkin 20-30% kita investasikan ke yang lebih high risk dengan harapan return yang lebih tinggi ke perusahaan-perusahaan small company atau company perusahaan-perusahaan menengah. Ya harapannya seperti ini loh teman-teman. Ketika investasi yang tinggi resikonya dengan harapan imbal return yang lebih tinggi itu tidak sesuai prediksi atau analisa dan turun dalam, kita bisa menyeimbangkannya dengan kenaikan saham-saham blue chips atau big company sehingga ya kita masih bisa dikatakan performa portofolio kita masih bagus ke depannya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi saya rasa itu beberapa mitos dalam dunia investasi yang kadang masih menyelimuti kita. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih mempunyai mitos-mitos lainnya, teman-teman boleh drop komen di bawah dan yuk ini loh mitosnya dan sudah saya patahkan. Ya, teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung ataupun request juga boleh drop komen di bawah, kita akan sharing bersama. Dan jangan lupa nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajang. Dadah.